Ya, shalom bagi kita semuanya, dimanapun kita berada, dan apapun aktivitas kita hari ini, kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas berkat dan perlindungan-Mu kami masih boleh melakukan aktivitas kami pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu, berkati kami, kiranya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tema renungan kita pada hari ini yaitu kasih yang tulus dan hidup bersama dalam kasih. Kasih yang tulus dan hidup bersama dalam kasih. Saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan tema yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita, yaitu kasih yang tulus dan bagaimana kita dapat hidup bersama dalam kasih itu. Kasih sejati bukan hanya sekedar kata-kata atau perasaan, tetapi merupakan panggilan hidup dari Tuhan yang menuntut tindakan nyata dan sikap hati yang benar. Ada 4 poin yang akan kita bahas dalam renungan ini. Yang pertama, arti kasih yang tulus menurut firman Tuhan. Arti kasih yang tulus menurut firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih adalah sifat dasar dari kehidupan. Kasih adalah sifat dasar dari kehidupan Kristen. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, kita membaca bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih yang tulus adalah agape, yaitu kasih tanpa syarat seperti yang diwujudkan oleh Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib. Bisa kita baca juga pada kitab Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13, beginilah bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sama seperti Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya untuk anak-anaknya. Kasih itu bukan berdasarkan apa yang kita terima, tapi lebih kepada apa yang kita berikan dengan hati yang ikhlas. Ilustrasi nyata kasih tulus dapat kita lihat dari kehidupan seorang ibu yang rela berkorban demi anaknya, atau sahabat yang tetap setia dalam keadaan suka dan duka. Kasih yang sejati selalu ditunjukkan lewat pengorbanan dan ketulusan hati, bukan sekedar kata-kata manis. Dan poin yang kedua yaitu hidup bersama dalam kasih sebagai panggilan Kristen. Hidup bersama dalam panggilan kasih sebagai panggilan Kristen. Hidup bersama dalam kasih berarti kita membangun hubungan yang harmonis, saling menerima, menghargai, dan memaafkan. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Efesus 4 ayat 2-3 untuk hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, saling menanggung beban, dan menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Kesatuan kasih ini adalah aksi nyata bagi dunia akan kebenaran Injil. Yesus berdoa agar kita hidup bersatu seperti Dia dan Bapanya, satu. Agar dunia melihat kasih-Nya melalui kita. Yohanes 17 ayat 21. Hidup bersama dalam kasih bukan berarti tidak pernah ada gesekan. Tetapi bagaimana kita mengatasi perbedaan. Hidup bersama dalam kasih bukan berarti kita tidak pernah ada gesekan. Pastinya ada gesekan. Tetapi bagaimana kita mengatasi perbedaan.
dengan pengampunan dan pengertian. Jadi, pastinya kita selalu mengalami pergesekan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita lakukan dengan pengampunan dan pengertian agar tidak terjadi pergesekan. Mari kita atasi perbedaan-perbedaan tersebut dengan pengampunan dan pengertian. Mari kita saling mengerti satu sama lain. Selanjutnya poin ketiga, kasih yang terlihat dalam tindakan sehari-hari. Kasih yang terlihat dalam tindakan sehari-hari. Kasih sejati harus nyata dalam tindakan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, beginilah bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka kasih yang tulus harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap peduli, saling membantu, dan memberi tanpa pamrih. Kasih yang nyata tidak mencari pujian, melainkan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Contohnya, menunjukkan kasih di keluarga dengan sabar, mendengarkan dan memaafkan, membantu teman yang kesulitan, dan melayani sesama dengan sepenuh hati. Kasih yang tulus akan mewujudkan damai dan sukacita dalam komunitas, dan tentunya memperkuat ikatan antar sesama. Dan poin yang keempat, yaitu pentingnya kasih dalam hidup Kristen. Pentingnya kasih dalam hidup Kristen. Kasih adalah dasar dari segala sesuatu dalam iman kita. Tanpa kasih, segala pencapaian dan pelayanan kita tidak bermakna. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Dikatakan pada 1 Korintus 13 ayat 1-3, di situ dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi, kasih mengikat kita sebagai satu tubuh dalam Kristus dan menggerakkan kita untuk hidup suci serta penuh pengharapan. Melalui kasih kita menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kasih-Nya terlebih dahulu. Kasih membawa transformasi pribadi dan sosial, membuka jalan bagi perdamaian. Marilah kita semua berkomitmen untuk menanamkan kasih yang tulus di dalam hati kita. Jadikan kasih sebagai dasar dalam setiap relasi dalam keputusan hidup. Hidup bersama dalam kasih bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi sebagai saksi hidup bagi dunia bahwa kita adalah murid Kristus. Berdoalah agar Tuhan memampukan kita untuk mengasihi dengan sepenuh hati, tanpa syarat dan tanpa pamrih, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Dengan begitu, kita akan hidup dalam damai yang sejati dan memberkati sesama di sekitar kita. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Kiranya keempat poin tersebut dapat kita terapkan dalam hidup kita, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat melakukan
firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Shalom semuanya.